Ini kenapa dimulai dari sekarang? Ininya. Uji coba kali. Takut lupa. Udah bentar lagi. Oh, ntar di-cut gitu. Iya, gitu doang. Coba tes share nanti aja dan ya. Share screen yang itu. Yang mana? PPT. Nanti aja lah, abis ini gampang kok. Bisa. Udah gue siap-siapin. Dani, makasih ya, Dan ya. Iya Mbak, apa-apa. Udah ada 4 di waiting room. Udah ada 4. Masukin jam 1 aja tuh sekarang, Dan. Boleh deh sekarang. Dan jangan gue doang, Dan, di spotlight. Siap. Gue akan bawakan banget spotlight. Nah. Malu. One juga dong. One. Oke. Aku tuh kalau ngelihat tagline kampus merdeka tuh kesannya selama ini memang dijajah ya kita ya, baru kampusnya baru merdeka. Anak-anak selama ini terjajah di dalam kelas gitu, jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Merdeka. Teralienasi Mas selama ini. Oh, sama ini iya. Dan itu selalu setiap lompatan lompatan angkatan tuh ada yang nyesel gitu. Jadi kayak angkatannya Bari kan, sialan coba gue ikut yang 2020 gitu kan. Gue bisa ikutan di G20 lah, gue bisa ikut di mana lah gitu. Tapi ini emang perubahannya luar biasa sih menurutku yang kali ini ya. Tapi kalau dengar kemarin komentar Mbak Eri, ya ternyata memang di sosio sendiri belum banyak yang ngeh ya Mbak ya. Perubahannya itu efeknya seperti apa gitu. Belum, dan juga kalaupun ada yang tahu sebagian besar salah memahami. Mungkin harus ikut kuliah memahami perspektif ya. Mbak, ini mau dimulai jam 13.05 atau jam berapa, Mbak? Halo, Mbak. Tunggu ya, Barik. Oke, Mbak. Barusan minta Mas Agus untuk meneruskan link Zoom-nya ke WA Angkatan 2019 supaya pada ikut. Ini udah ada Syifa ya. Syifa Anissa, Agita.
Aku tuh kemarin bilang sosiologi banyak tuh karena kaget, Mbak. Karena di angkatanku tuh kan cuman paling 32, 30 ya. Sekarang katanya sampai ada 70, 60 gitu, Mbak. Mbak masih di mute, Mbak. Yang 2021 72 One. Angkatan Barik berapa ya? 7 berapa? 71. 7. Tinggal 74 kan, Mbak, kalau nggak salah. Tinggal 74 ya. Kalau nggak salah dari 78 kan kalian tuh. Awalnya hampir 80. Oh iya benar. Hampir 80. Ya begitu, banyak gitu dia. Titip untuk 2019 yang ikut siang ini mungkin teman-temannya bisa diajakin. Nambah lagi biar mengerti gitu. Pulang itu. ...2020 diajakin juga nggak, Barik? Enggak, Mbak. Karena target langsung ke 2019. Betul. Kalau 2020 lebih kepada sosialisasi. Silakan mungkin. Mbak, udah jam 13.05, kita mulai aja, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nadia, Mas One, teman-teman sosiologi dan dari jurusan non-sosiologi juga. Selamat datang di workshop profile mata kuliah ESDGE, yaitu salah satu mata kuliah di program Kampus Merdeka Belajar yang diadakan atas kerjasama Kemendikbud dengan program studi sarjana sosiologi. Nah, untuk sesi siang hari ini akan dilaksanakan sosialisasi terkait apa itu mata kuliah ESDGE yang akan dilakukan oleh tim mata kuliah SDGE, dan pembicaranya kita udah kedatangan 2 orang dari dosen yang akan melakukan sosialisasi, sekaligus mereka inilah yang akan menjadi salah satu dari tim pengajar SDGE, yaitu ada Mbak Nadia Jovani dan ada Mas One. Halo Mbak Nadia, Mas One. Halo. Oke, halo Mbak Nat, Mas One. Nah, untuk acara hari ini sebenarnya akan dilaksanakan secara non formal atau santai. Jadi buat teman-teman peserta yang hadir bisa lebih santai, bisa misalkan mau sambil on cam atau mau sambil makan minum itu dibebaskan aja asal sopan gitu. Nah, untuk absensinya nanti akan dikirimkan melalui fitur kolom chat dari salah satu tim panitia. Nanti kami mohon untuk mengisi absensi kehadiran untuk database kami.
Nanti juga rundown-nya sebenarnya simpel. Jadi yang pertama nanti akan ada pemaparan tentang apa itu ESDGE dari Mbak Nadia Giovanni selama kurang lebih 25-30 menit. Lalu habis itu ada pemaparan lagi tentang SDVI dan juga tentang mata kuliah yang ada di dalamnya yang akan dilakukan oleh Mas One Herwantoko selama kurang lebih sama 25-30 menit. Nah, habis itu nanti akan ada sesi FA frequently asked question dari saya sebagai MC akan menanyakan ke dua dosen pengampu ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang dari kemarin sudah sempat ditanyakan kepada tim mata kuliah SDG yang belum terjawab gitu. Jadi nanti ada sesi pertanyaan dari saya yang udah menghimpun pertanyaan dari kemarin-kemarin, lalu terakhir baru akan ada sesi pertanyaan untuk floor. Jadi buat teman-teman sekalian yang udah hadir itu bisa bebas bertanya. Nah, kalau untuk teknis bertanyanya sendiri itu langsung aja bisa ditanyakan di fitur chat dengan format nama, terus angkatan dan jurusan, dan juga pertanyaan. Nanti pertanyaan itu akan dijawab oleh Mbak Nat dan Mas One pada saat sesi pertanyaan atau sesi floor berlangsung. Mungkin itu aja. Bisa langsung ke substansi acaranya ya Mbak Nat. Langsung. Oke, untuk Mbak Nat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Barik dan juga teman-teman tim Research Assistance untuk SDGE. Selamat datang ini mahasiswa angkatan 2019, baik yang dari Prodi S1 Sosiologi, juga mungkin dari program studi yang lain ya. Saya juga berterima kasih hari ini Mas One bergabung bersama dengan saya di sini untuk memaparkan tentang SDGE. Sorry, ini PPT-nya akan dari teman-teman panitia, bisa? Iya, Mbak. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Oke. So, ini adalah bagian daripada sosialisasi workshop kita juga untuk program Merdeka Belajar. Saya tahu bahwa program Merdeka Belajar ini lagi fever, kita lagi demam semuanya dengan terminologi Merdeka Belajar ini, dan saya juga tahu bahwa mahasiswa 2019 cukup banyak kena paparan ya informasi mengenai hal ini karena program-program yang menarik, kemudian juga programnya itu bagian daripada program yang mengembangkan kapasitas kalian ya untuk kemudian nanti kalian semua siap untuk bekerja dan ya mengejawantahkan apa yang Anda sudah dapat di kampus. Nah, sebagai informasi, jadi Universitas Indonesia itu menerima hibah dari Kemendikbud untuk mengembangkan program kompetisi kampus merdeka di tingkat universitas. Nah, se-UI itu yang mendapatkan pendanaan setelah beberapa kali seleksi itu hanya 3 program studi. 1 program studi ilmu ekonomi di FEB UI, kemudian program studi ilmu komputer Fasilkom, dan yang surprisingly satu lagi adalah program S1 Sosiologi di FISIP. Nah, bayangkan, jadi kita punya berapa? 133 prodi S1 di UI, dan yang memperoleh itu hanya 3. Nah, khusus untuk di S1 Sosiologi karena kami memang diminta untuk mengembangkan program terkait dengan Merdeka Belajar. Salah satu program di S1 Sosiologi ada 3 programnya. Nah, subprogramnya itu salah satunya adalah ini, A Sociology of Digital Governance and Economy. Nah, rencananya ini akan menjadi program Merdeka Belajar yang diselenggarakan di universitas yang dia sama, kalau misalnya teman-teman 2019 pernah dengar internship Grab,
Magang Merdeka sama Magang Merdeka DPR. Kemudian ada program ISMA, International Social Mobility. Atau kalian pernah dengar ada PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Itu ada juga. Ada juga yang program lain itu yang TOT Microsoft Credential. Saya nggak tahu anak FISIP ikut itu atau enggak. Atau kampus mengajar. Atau kampus mengajar UI, KKN. Nah, program ini itu akan sama levelnya dengan jenis-jenis program itu. Artinya, kalau sekarang ada teman-teman yang mengambil magang Merdeka di DPR misalnya gitu, kalian nggak ambil itu pun, Anda ambil ini, itu setara merdekanya. Merdeka belajarnya itu diakomodirnya di dalam kurikulum itu sama. Itu ya, jadi kira-kira sekilas gambaran mengenai SDJE itu seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, SDJE ini kalau dilihat Kemendikbud itu punya 8, sekarang ada 9 ditambah bela negara. Ada 9 experiential learning. Jadi dianggap 9 inilah kegiatan yang dianggap di luar kampus. Jadi dia bisa disebut dengan di luar kampus kalau bentuknya memenuhi bentuk 9 ini. Gitu. Ada pertukaran pelajar, itu kayak ISMA, magang dan praktek kerja itu yang magang Merdeka Belajar. Terus kalau nggak salah kemarin ada juga yang di mana Tokopedia, magang Tokopedia itu juga ada di sini, Shopee gitu, itu kan macam-macam. Mengajar di sekolah ini contohnya adalah kampus Merdeka Belajar. Nah, SDJE ini itu akan masuk ke dalam kategori experiential learning yang riset. Dan bobotnya, karena dia adalah Merdeka Belajar, dia satu blok program, angkanya adalah 20 SKS. Nah, di dalam kegiatan riset ini, ada satu program mengajar dan riset yang terintegrasi. Ini di bawah Mbak Nadia sudah sampaikan ada program Bangkit Microsoft Credential. Nah, ini saya kasih tahu, kalau Anda mengambil program yang ditawarkan oleh Kemendikbud, itu kan namanya Kemendikbud, itu penyelenggaraannya nggak cuma buat sosio, nggak cuma buat FISIP, tapi dia juga menyelenggarakan itu untuk semua lintas program, lintas bidang studi ilmu. Nah, khawatirnya ketika kalian mengambil, misalnya saya sih tahu di FISIP nggak ada yang ngambil nih, tapi kalau misalnya Anda ngambil program Bangkit, itu tuh semua isi materinya itu lebih tepat sebenarnya untuk anak-anak Fasilkom. Atau kalau misalnya Anda mau ikut magang, oke, katakanlah magang DPR atau magang Tokopedia. Nah, pekerjaan yang diberikan itu mensupport nggak keahlian kalian di sosiologi yang memang sedang dicetak oleh program studi S1 Sosiologi. Bisa jadi capaian pembelajaran kalian sebagai S1 Sosiologi itu tidak sama dengan desain program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud boleh bikin MBKM, UI juga boleh bikin program MBKM. Nah, khawatirnya karena Kemendikbud itu skopnya nasional, dia harus mengcover macam-macam. Nah, CPL atau capaian pembelajaran skill kalian sebagai sosio itu tidak terakomodir di situ. Demikian juga FISIP gitu. Nah, SDJE karena ini diselenggarakan oleh Prodi S1 Sosiologi, maka dipastikan bahwa materi yang diberikan, kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan yang memang kalian sanggup lakukan di luar kampus sebagai mahasiswa FISIP dan sebagai mahasiswa sosiologi. Mahasiswa FISIP kan kurang lebih ada sekitar berapa itu? 15 SKS yang mata kuliahnya sama semua, kayak pengantar MPS, pengantar statistik, MMI, penulisan ilmiah, itu kan semua FISIP dapat. Kalau punya itu pun gitu, Anda ikut SDJE itu survive gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah
mahasiswa di seluruh Indonesia mulai tahun 2020 ini memang mengikuti MBKM program MBKM. Nah, berarti yang menjadi trouble adalah anak-anak 2018 sama 19 masih bisa ikut nggak? Nah, nanti di belakang saya akan jelaskan. Oke. Khusus untuk kurikulum S1 Sosiologi, kita sudah berubah dari kurikulum 2019 ke Industri 4.0 dan sekarang kita juga sudah berubah ke kurikulum OBE. Kurikulum itu apa sih? Itu tuh daftar mata kuliah yang merupakan menjadi basis Anda untuk mencapai kompetensi Anda. Itu isinya kurikulum gitu. So, dibutuhkan program Merdeka Belajar yang pro ya. Jadi dia mendukung rumpun sosial humaniora dan dia bisa menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Oke, selanjutnya. Silakan. Oke. Nah, di SDJE ini kita akan ada 3 kegiatan, mungkin semuanya terintegrasi ya. Yang pertama adalah kalian mengikuti MOOC berbarengan dengan SDVI, dan kemudian outputnya itu adalah policy paper atau jurnal ilmiah. Gitu. Jadi ini 3 kegiatan ini selama 1 semester kerjanya bareng, simultaneous. Jadi dia nggak sekuen ya, dia paralel gitu, berbarengan antara MOOC, kemudian kajian e-governance lewat SDVI dan policy paper. Oke, berikutnya. Ini ada bocor suara nih kayaknya panitia. Saya nggak tahu dari mana. Oke, gambaran programnya kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari yang bawah ya. Jadi nggak usah dilihat ininya karena ini sebenarnya desain untuk dosen-dosen. Di sebelah kanan itu ada 3 mata kuliah MOOC yang kalian kerjakan dalam format masif open online course. Bedanya apa sih sama kuliah online yang kalau kalian ikutin di Google Classroom misalnya, atau kalian ikut di EMAS, atau kalian lewat tatap muka seperti ini, lewat Zoom dan Gmeet. Di MOOC, independensi belajar itu diletakkan di kalian. Kalian mau ngebut 16 topik itu dikebut belajar cuma 3 hari, boleh. Mau dipanjang-panjangin sesuai sama kuliahnya 16 sesi, boleh. Dibikin untuk 16 pertemuan itu dibaca penuh sebulan, boleh. Jadi hak untuk mengakses mata kuliah itu sepenuhnya ada di mahasiswa. Dan di situ yang ada adalah video pembelajaran, kemudian ada tes atau kuis, kemudian kalian juga akan diberikan bahan-bahan pendukung, dan kalau mau konsul, mau diskusi, letaknya nanti nggak di situ, tapi letaknya di yang sebelah kiri gitu. Karena kita akan menyiapkan SDVI sebagai tempat virtual research working space kita. Nah, di 4 mata kuliah yang di bawah itu kan kalian sudah dapat materi-materi tentang sosiologi organisasi dan birokrasi digital. Kalian juga akan mendapatkan materi tentang sosiologi pembangunan, tapi kita paket mata kuliahnya dengan nama memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Nanti Mas One akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai hal ini. Lalu Anda akan mendapatkan materi tentang action research, action learning, dan metode research digital. Untuk Sosio 2019, sebenarnya mata kuliah metode research digital ini punyanya anak 2020. Kalau kalian ngambil di kurikulum 2019, pasti nggak terakomodir. Tapi karena mata kuliah MOOC ini kita masuk ke dalam SDJE gitu, dia akan terhitung sebagai komposisi bagian daripada yang 20 SKS gitu. Nah, ketika kalian belajar, sambil kalian belajar, pasti kalian langsung kepikiran dong, wah kayaknya topik tentang e-governance yang aku akan angkat tuh ini. E-governance tuh apa sih? E-governance tuh kan lebih kepada bagaimana mengelola sebuah lembaga, mau itu lembaganya pemerintah, mau lembaganya itu katakan perusahaan, korporasi, atau NGO, tapi sebenarnya kalian mencoba untuk melihat bagaimana
pengelolaan secara digital ini, bagaimana kemudian struktur itu dikelola secara digital ini hadir di dalam bahasan sosiologi. Nah, ketika kalian udah kepikiran kan, nanti kan kalian baca tuh materi-materi, terus video pembelajarannya di emosi, kemudian kalian punya apa namanya inspirasi, kayaknya aku pengen nulis tentang ini deh gitu. Ya sudah gitu. Kalian ambil topik dan kemudian kalian akan bekerja di satu virtual research working space. Di sana akan ada dosen-dosen yang memfasilitasi riset kalian gitu. Kita akan siapkan platformnya. Tentu nanti akan ada akun yang disediakan untuk Anda. Anda masuk ke situ. Nah, kalian tinggal pilih. Kalian mau mengeksplor topik-topik tersebut lebih kepada sense action, research action learning, atau kalian akan melihatnya lebih kepada cara-cara yang ditawarkan metodenya di dalam metode research digital. Kalau kalian pilih mau ke arah metode research digital, kalian akan mengeksplor topik itu dengan data-data digital yang kita sediakan. Datanya nanti kalian jadi punya akses nih. Kalau ikut kegiatan program ini, kalian punya akses jumlah Twitter misalnya, atau punya cakupan melihat scope data big data itu yang lebih luas, karena dengan program ini kita akan ada API yang memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi data yang lebih besar ketimbang kalau kalian nggak berlangganan. Nah, karena ini kita didanai oleh Kemendikbud, kita bisa berlangganan, jadi coverage datanya jauh lebih besar. Tidak hanya Twitter, kita juga akan diberikan akses untuk data-data digital yang lainnya. Nah, kalau Anda ikut yang metode riset digital untuk governance di atas metode pilihannya yang itu, kalian akan bekerja dengan SNA konvensional, SNA corpus, big data analysis, dan text network analysis. Saya yakin ini di sosio mix ini kalian belum dapat. Oke. Kemudian kalau Anda memilih untuk yang agak lebih ke arah research actions learning, Anda akan diperkenalkan metode SSM multimetodologi, big data analysis, dan juga TMA. Nah, aplikasi yang akan digunakan sementara ini ya, nanti kita akan ada eksplorasi juga untuk aplikasi. Kalau Anda akan bekerja dengan SNA, Anda akan bekerja di Google Studio. Kalau Anda akan menggunakan yang SSM, Big Data, dan TNA, Anda akan diperkenalkan aplikasi Fansim, WordIG, dan Gephi. Gitu. Nah, semuanya itu kita nggak perlu ke kampus. Kalian dengan laptop dari rumah kalian, gitu kan. Kemudian dosen fasilitatornya juga dari tempat dari tempat rumahnya sendiri, tempat aksesnya sendiri gitu. Kita akan bekerja sama-sama di virtual research working space applications. Dari situ, setelah kita bermain-main tuh dengan data yang diberikan oleh fasilitator ya, akses data itu, kalian nggak usah khawatir gitu jam berapa pengen kayak orang main game aja. Bedanya kalau main game kita akan berhubungan dengan satu aplikasi game tertentu, tapi ini kalian akan berhubungan dengan data besar. Harapannya curiosity Anda besar ya untuk mengetahui isu yang kalian angkat gitu. Nah, lalu Anda akan menulis satu bentuk paper, bentuknya bisa policy paper atau publications. Nah, hasilnya nanti boleh diterbitkan di Kompas kayak koran, kalian boleh terbitkan sebagai sebuah report, research report. Kalau kalian mau jurnal sosiologi S1-nya punya jurnal, itu juga memuat tulisan-tulisan dari mahasiswa baik di dalam maupun di luar sosiologi, silahkan bisa diposting di situ. Ada 2 jurnal sekarang, jurnal DS1 dan jurnal masyarakat. Kemudian kalian juga bisa bikin webinar sharing informasi ini. Kita bikinin nanti boleh gitu ya. Jadi kalian outputnya bisa macam-macam, tapi yang jelas itu satu bentuk tulisan atau analisis. Nah, harapannya apa kalau kalian ikut SDGE ini? Harapannya adalah Anda akan menjadi data scientist. Gitu. Jadi kalau kalian nanti keluar, kalian bekerja sebagai peneliti, kalian punya kemampuan tadi untuk mengeksplor data lebih jauh. Oke, baik berikutnya. Dani.
Cukup ya sampai di sini ya. Oke, oh ya, oke. So this is the flow ya, ini this flow. Mungkin ini bagian dari akhir penjelasan saya ya. Ini flow-nya. So this is the flow. Kita ini user ini adalah kalian gitu, yang sebelah kiri user ini adalah kalian. Terus nanti kita akan menyiapkan virtual lab digital, ada peneliti dan kemudian kita ada administrator yang memang mengelola lab digital ini gitu kan. Lalu kita akan registrasi sebagai anggota. Kemudian kalian mengajukan topik, keyword research-nya apa, begitu sudah disetujui Anda masuk ke laman SDVI-nya itu, dan kita akan menggunakan tidak hanya Twitter research, tapi juga big data research. Jadi intinya kita akan lebih mengeksplor data-data yang besar, sekunder, mau itu yang numerical atau maupun teks gitu, dan kalian mencoba untuk menarik informasi sebanyak mungkin dianalisis sesuai dengan topik yang dipilih di awal. Oke. Pengelolaannya. Jadi aku kapan Mbak risetnya? Ya kamu punya kebebasan gitu untuk kapan mengakses lab itu. Karena lab itu kan nggak kayak katakan di gedung E, ada jam kantornya, kamu baru bisa masuk di situ jam berapa, pakai komputernya. Ini enggak gitu. Labnya memang dibuat di dalam platform yang di jam berapapun kalian yang kemudian mengatur. Tapi ingat, karena ini kuliah, walaupun memang kalian yang mengatur pace, kecepatan daripada saya itu kadang-kadang gitu ya. Manusia itu diberikan kebebasan untuk kemudian mengatur speed dan juga flow hidupnya dia. Kalian kenali karakter kalian juga gitu. Kalau misalnya kalian termasuk orang yang perlu satu bentuk penjadwalan gitu kan ya, mungkin kalian bisa pakai menu dosen fasilitator komunikasi dengan mereka sebagai satu bentuk penjadwalan kalian tertib mengerjakan riset ini. Namanya juga kuliah walaupun dia di luar kampus gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian merasa enggak, aku bisa kok ngatur sendiri speedku sama flowku bekerja di sini. Well, go ahead gitu. Nah, jelas adalah kita akan bekerja secara virtual di dalam platform ini. Nah, nanti akan ada diskusi, progress report, modul pembelajaran, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan. Tidak hanya Twitter Research, tapi juga akan ada akses data di kementerian terkait, mungkin juga kita bisa akses data BPS dan juga Big Data Analysis. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, SDGE gitu ya, yang mungkin saya bisa sampaikan di penjelasan ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Barik. Oke, terima kasih Mbak Nadia Giovanni atas penjelasannya tentang mata kuliah SDG ini secara general. Ini kita udah kedatangan lumayan banyak Mbak dan Mas, partisipannya ada sampai 35 dan ada beberapa orang juga yang dari luar sosiologi Mbak. Jadi nggak cuma terbatas di sosiologi. Untuk selanjutnya ada penjelasan dari Mas One Herwantoko tentang mata kuliah MOOC di memahami pembangunan, cuman dikemas dalam hal yang lebih baru, lebih digital gitu, bahasa simpelnya. Dan buat teman-teman yang udah punya pertanyaan, mungkin bisa kalau mau dikirim via chat bisa, atau kalau mau nunggu di sesi floor tanya jawab di akhir itu nanti bisa, kalau misalkan nggak mau lewat chat tapi mau langsung lewat voice gitu, tinggal unmute aja nanti. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung aja ke Mas Oni, Mas. Silahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya One Herwantoko. Saya juga dulu mahasiswa sosiologi juga, angkatan 2005. Mbak Nadia dosen saya dulu. Di sini saya coba menyampaikan apa yang sudah didiskusikan oleh tim pengajar SOSPEM mengenai nanti satu paket terkait dengan mata kuliah sosiologi pembangunan di era digital lah. Gampangnya seperti itu. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah terlihat. Oke.
Nah, ini salah satu kuliahnya itu judulnya sih memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Tapi pada intinya sebenarnya kita coba nanti mengintegrasikan bagaimana sih sebenarnya pembangunan ini di era digital. Jadi ini sebenarnya saya memberikan salah satu contoh bagaimana kuliah nanti di MOOC terutama terkait dengan sosiologi pembangunan. Nah, untuk saat ini kuliah sosiologi itu seperti yang kita ketahui bersama juga, itu menawarkan satu teori atau konsep atau perspektif mengenai apa itu pembangunan, lalu yang kedua isu atau kasus ya. Teori perspektifnya macam-macam. Ada modernisasi hingga sampai ke tipologi negara. Di situ diberikan di kuliah sosiologi pembangunan saat ini. Lalu kasusnya pun juga berbagai macam, dari mulai keterbelakangan hingga sampai ke sumber daya alam dan pembangunan. Namun pada dasarnya sebenarnya materi ini itu belum mencakup atau belum meliputi perkembangan terkini terkait dengan digitalisasi, sehingga kami mencoba untuk mensisipkan bagaimana pembangunan di era digital sekarang ini. Ide dasarnya sebenarnya cukup sederhana ya. Kami mencoba untuk mengintegrasikan digital sosiologi dengan sosiologi pembangunan. Nah, ini ada 3 aktor utama lah. Kalau kita belajar sospem itu 3 aktor utamanya ya tetap state, negara, market, dan society ya. Dan di sini di tengah-tengahnya itu keberadaan teknologi digital dan big data ya. Data itu mempengaruhi atau cukup merubah struktur relasi antara ketiga ini. Ide dasarnya itu sebenarnya. Jadi segala macam teknologi digital sekarang itu mempengaruhi struktur relasi antara ketiga aktor utama dalam pembangunan. Nah, ini ide dasarnya. Lalu apa saja sub pokok bahasan yang hendak disisipkan? Nah, nanti kita akan bicara mengenai big data dan pembangunan, termasuk konsep big data. Ini di sebelah kiri ada ya, perbedaan antara small, large, hingga big data. Nanti di sosio sendiri, seingat saya itu yang berkembang saat ini itu baru network analytics, SNA ya, dan textual network analytics. Padahal sebenarnya big data itu bermacam-macam. Dia bisa berbentuk audio, dia bisa berbentuk video, dia bisa berbentuk network, hingga Google Maps pun sebenarnya bisa kita anggap sebagai sumber dari big data. Bahkan satellite image itu juga salah satu sumber juga dari big data. Jadi ini yang coba kita kembangkan. Kita mengarah dari small dan large ke arah big data. Lalu setelah itu kita juga coba memperkenalkan konsep-konsep seperti apa itu digital society, digital capitalism, gig economy, digital economy. Ini kita coba juga sampaikan. Ketimpangan atau kesenjangan digital di dunia pun kita sampaikan juga. Lalu juga bagaimana model digital ini ternyata sebenarnya kita sering menghadapi masalah ya. Belum ada tata aturan terkait dengan gelombang digitalisasi. Sebagai contoh ya, Gojek itu kan juga sebenarnya belum ada peraturan yang kokoh ya. Apakah dia termasuk transportasi publik? Itu kan juga belum ada payung undang-undangnya. Itu yang kita sampaikan di sini, bahwa ada kekosongan institusional di era digital ini. Belum lagi kita bicara mengenai oligarki digital. Terus kelompok-kelompok kelas yang dia tidak diuntungkan dari keberadaan teknologi digital. Kita bicara juga mengenai digital underclass. Ada juga mengenai coding elite dan cybertarian. Belum lagi kita bicara mengenai sosial media aktivisme ya, civil society di era digital yang selalu riuh kalau di Twitter itu. Nah, itu coba kita tangkap, coba kita ramu, dan kita coba bungkus, kemas dalam konteks bagaimana kita memahami pembangunan. Itu kira-kira gambaran besar dari sub pokok bahasan yang hendak disisipkan di dalam kuliah sosiologi pembangunan yang terintegrasi dengan MOOC. Lalu berikutnya, ini saya sekilas mencoba untuk menggambarkan bagaimana SDVI tadi, seperti yang dikatakan Mbak Nadia ya. Sebenarnya ini coworking space digital untuk kita mempraktikkan riset-riset
digital. Jadi ini sebenarnya juga ruang kolaboratif bagi kita untuk menghasilkan ide-ide kreatif, inovasi terkait dengan isu-isu digital maupun riset digital. Secara teknisnya nanti, teman-teman akan lebih memahami mengenai berbagai jenis data analytics ya. Data analytics ini software yang macam-macam. Tadi kan seperti yang saya bilang, jenis sumber data juga macam-macam. Audio analytics, text analytics, semua jenis data itu coba kita gali sesuai dengan kepentingan, tujuan, atau arah studi dari teman-teman itu seperti apa, arah risetnya. Jadi intinya, ini adalah ruang kita bersama, ruang kita berkolaborasi untuk menghasilkan riset-riset terkait dengan digitalisasi maupun penggunaan teknik-teknik riset digital. Nah, ini kira-kira gambaran SDVI. Lalu, mengapa sih ini penting gitu untuk diambil? Seperti yang dikatakan Mbak Nadia tadi, ke depan itu kita butuh data scientist, data analis, tapi juga bukan sekedar teknis, tapi juga memiliki pemikiran yang kritis, analitis, dan inovatif. Kalau di pemerintahan itu berbagai bidang profesi itu memerlukan itu, baik dia perencana, peneliti, analis kebijakan, evaluator. Di swasta pun mungkin digital marketing membutuhkan itu. Jadi pada intinya kita ingin memberikan teman-teman ini kemampuan analitis kritis maupun kemampuan teknis ketika teman-teman nanti lulus dari sosiologi itu sudah memiliki bekal yang mumpuni terkait dengan perkembangan digitalisasi di dunia kerja nantinya. Mungkin itu dari saya secara ringkas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Barik. Oke, Mas One, terima kasih banyak Mas atas penjelasannya. Tadi secara singkat Mas One udah menjelaskan salah satu rangkaian dari MOOC, yaitu mata kuliah memahami pembangunan sebagai salah satu matkul dari 4 mata kuliah yang akan menjadi dasar pembelajaran di MOOC. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi FAQ kepada Mbak Nat dan Mas One. Udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak dan Mas yang dari kemarin itu udah sempat tim mata kuliah SDGE tampung dari teman-teman calon peserta SDGE. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin dari yang general dulu Mbak dan Mas, mungkin apa sih benefits yang akan mereka dapat sebagai peserta ASDGE ini kalau mereka mengambil mata kuliah SDG ini, selain tadi itu misalkan ada 20 SKS dan ini dilakukannya secara full daring dan lebih fleksibel, ada nggak benefit-benefit lain Mbak dan Mas yang bisa didapatkan oleh si peserta SDG ini Mbak? Oke, ini si Aska ada nggak ya? Aska ada nggak di sini? Ada nggak Aska? Ada, Aska ada. Oke, Aska, Mbak Nat minta izin untuk kemudian sharing simulasi ya. Saya mau coba simulasi dulu, jadi supaya nyanyi teman-teman yang hadir ini juga nggak punya bayangan tentang what is Merdeka Belajar gitu dan bagaimana nanti letak SDGE ini di dalam ininya mereka ya. Karena ini ada kaitannya dengan benefit pertanyaan pertama tadi. Oke, saya hanya akan mau menampilkan pertama adalah saya mengambil Aska. Aska ini berencana untuk mengambil salah satu program MBKM di punyanya Kemendikbud. Saya tidak perlu sebutkan apa namanya. Nah, Aska ini sampai dengan semester ini gitu, SKS DPO-nya itu adalah sudah 86 SKS. Gimana? Kasih contoh simulasinya. Saya mohon teman-teman 2019 bisa pay attention. Jadi ketika Anda mengambil tuh kalian nanti tidak salah gitu ya. Terlepas memang kita sedang ini dengan SDGE. Nah, katakan kalian punya SKS yang sudah diperoleh itu 86 SKS. Kemudian kalau tidak salah semester yang ganjil ini 2021-2022 ini masih ada, kalau nggak salah kita hitung kemarin berapa ya Barik ya? 15-an ya? Iya Mbak, betul. Mata kuliah wajib. Wajib. Ya, katakan kalian masih punya tugas 15 mata kuliah wajib.
Terus kalian ngambil juga lah gitu ya, ngambil juga, aku pengen juga deh ngambil SDJE gitu. Oke, berapa nih? 20 SKS gitu. So, semester depan ini kalian kerja itu seperti 35 SKS gitu. Lah Mbak, kan kalau 35 ditaruh di IRS nggak bisa gitu. Ya emang nggak bisa gitu. Yang ditaruh di IRS cuman ini saja. Yang ini saya kasih warna biru. Ini kita sebut dengan istilahnya adalah tabungan kredit. Tahu dong konsep yang namanya tabungan kredit kayak apa ya? Namanya nabung ya, nabung investasi gitu. Jangan cuma duit doang yang bisa ditabung. Mas One ini kalau saya jelasin ini pasti geleng-geleng. Aduh, tahun 2005 nggak pernah ada ya model kuliah kayak gini. Oke, tabungan kreditnya 20. Yang tertera di IRS, kalian tetap ngambilnya 15 SKS. Kurang dong, Mbak Nat. Kan gua IPK-nya IPS-nya bagus. IPS itu 3,5. Jadi kan sebenarnya harusnya bisa dong dianggap sebagai satu sampai 20 sekian gitu SKS. Nggak gitu mikirnya, teman-teman. Jadi ketika kalian kerja seperti ini, kalian tuh bekerjanya seperti 35 SKS ya, anggap aja lah lagi kerja riset, tapi juga sambil kuliah. Jadi beban tiap hari itu seperti mengerjakan 35 SKS. Nah, di bulan Desember 2021, ketika semester ganjil ini selesai dan 15 ini lulus semuanya, maka si Aska yang punya SKS capaian 86, maka ini 86 plus 15. Berarti Aska sudah punya sekitar 101. Terus Aska dikasih tahu sama Mbak Diana, sorry Aska, walaupun kamu ikut SDJE 20 SKS gitu, tapi yang bisa disesuaikan sama mata kuliah prodi itu hanya 3, dia disamain dengan magang. Magang kan mata kuliah wajib kalau di kurikulum kalian. Bagus tuh, baik kan? Berarti kok mau di-replace mata kuliah wajibnya dengan mata kuliah MBKM gitu, misalnya kayak gitu. Oke, ini dianggap sebagai sebuah mata kuliah magang. Berapa angkanya? 3 SKS gitu. Oke, berarti 101 ditambah 3. 104. Duh, rugi dong Mbak Nat. Berarti aku udah ngambil berapa namanya? 20, yang 17 hangus. Kemana 17 SKS perginya? Inilah yang kemudian disebut dengan tabungan kredit. Kalau misalnya program studi mau mengakomodir ini, kalian boleh konsul sama dosen PA gitu. Itu hak kalian, bukan it's not a must gitu ya. Tabungan kredit itu disamakan dengan mata kuliah pilihan. Ingat ya, mata kuliah pilihan, mata kuliah Merdeka Belajar itu sebenarnya sama dengan mata kuliah pilihan. Kamu boleh pilih yang mana aja. Jadi kalau misalnya kamu konsul dengan dosen PA-mu bahwa boleh nggak kalau aku nggak ngambil mata kuliah pilihan yang ada di sosiologi, tapi 17 SKS tabungan kreditku dari SDJE itu dijadiin sama dengan 17 SKS mata kuliah pilihan, berarti ini kamu sudah. So, in total kamu sudah punya 121 SKS. Dengan catatan nih ya, kalau 17 SKS yang kamu dapat dari SDJE itu memang dianggap menjadi mata kuliah pilihan. Nah, kalau kamu ngambilnya di luar sosio nih, mungkin Kak Prodinya bakal mikir-mikir, mau nggak ya ngasih 17 SKS itu? Tapi ini benefitnya, kalau kamu ngambil e-governance gitu, karena ini adalah mata kuliah program yang dikelola oleh di S1, 17 SKS ini itu bisa diambil total. That's the first benefit. Oke? Kemudian, karena kamu di semester berapa nih? Semester 5. Sudah punya 121, berarti potensi untuk lulus 3 semester besar nggak? Besar dong.
Kenapa? Karena kalau 121, 17-nya itu dimasukkan semua, berarti kan kamu tinggal 23 SKS. 23 SKS ini mah kalau emang nilainya yang di semester 5 itu bisa boosting sampai angka 3,5, boleh dong ngambil 24 SKS. Lulus 3 tahun juga bisa. Kalau kuat loh ya. Kalau kuat ngerjainnya gitu. Kalau kuat ngerjainnya bisa. Atau paling tidak kalau pun kamu sambil mau menyambi kerjaan yang lain, itu bisa di 3,5. 3,5 itu sisakan tinggal 6 saja untuk semester ke-7 untuk mengambil skripsi atau project paper plus 1 mata kuliah. Berarti di semester yang ke berapa? Semester 6, 23 kurang 6, oke. Kamu tinggal ngambil 17 SKS saja. Semester 7-nya kamu akan mengambil 6 SKS untuk skripsi atau project paper plus 1 mata kuliah pilihan. Seperti itu. Itu benefit yang menurut saya penting adalah dengan kamu mengambil SDJE, kamu bisa lulus lebih cepat di kurikulum transisi. Ini saya ngambil contohnya yang punya ASKA ya. Saya nggak tahu SKS DPO teman-teman sekarang yang hadir itu berapa gitu. Tapi membergen bahwa 17 SKS yang diambil dari SDJE ya. Tapi kalau untuk yang program yang kayak Mendikbud, Mbak Nat nggak berani ngomong deh gitu. Itu tergantung buka prodinya ya. Tapi kalau yang di SDJE, karena ini memang program dikembangkan oleh Prodi S1 Sosiologi, so pasti 17 SKS-nya itu sudah pasti diambil. Oke, itu benefit pertama. Jadi kalian kemungkinan untuk bisa lulus lebih cepat itu besar. Kemudian yang benefit yang kedua itu apa? Gitu. Benefit yang kedua. Benefit yang kedua adalah Anda tentu tahu tadi ada materi-materi terkait dengan Research Action Learning, SSM, satu lagi SNA. Kalian tahu bahwa SSM dan SNA ini adalah 2 materi yang diberikan di mata kuliah ragam metode penelitian. Dan ini adalah mata kuliah wajib. Betul nggak sih, Barik? Betul, Mbak. Nah, ini adalah mata kuliah wajib. 2 materi, kamu sudah dapat di mana? Kamu udah dapat tuh di mana namanya SDJE gitu. Ya udah, berarti nanti nilai yang dari situ dari kami sebagai pengelola mata kuliah ragam metode, kalian sudah nggak perlu lagi ngikutin kegiatan atau kuliah yang yang topiknya untuk SNA dan juga untuk SSM karena nilainya udah ditabung pada saat kamu ikut SDJE. Berarti ini nanti kuliahnya tinggal untuk yang ragamnya intervensi sama ragamnya MSc. Tapi nilainya in total ya kayak mempelajari 4. So kamu nggak usah ngulang-ngulang lagi. Itu benefit kedua kalau untuk anak-anak sosiologi. Jadi mata kuliah ragam metodenya jauh lebih ringan burdennya. Itu. Terus kemudian yang ketiga mungkin tadi ya topik yang dikembangkan itu bisa menjadi bagian dari entah mau skripsi atau project paper. Gitu kan. Jadi kamu udah katakan di SDJE-nya bikin policy paper-nya gitu. Nah, nanti data-data yang sama tuh kamu bisa tambahin lagi, kamu simulasiin sedikit lagi. Jadi deh tulisan skripsinya gitu. So at least sementara ini yang aku bisa bayangkan dulu insentifnya ada 3 ini sih, Barik. Silakan kalau ada tambahan dari Mas Sony. Oke, kalau dari saya, karena saya ini dari Kemnaker ya Mbak ya, saya mungkin akan lebih praktis ya. Dalam arti, sekarang ini, pengalaman saya, Anda bekerja di pemerintah pun, Anda bekerja di swasta pun, Anda bekerja di LSM pun, itu kebutuhan terkait dengan skill data analitik itu dibutuh sedang hip-hipnya gitu, atau sedang meningkat gitu. Permasalahannya, belum banyak
orang Indonesia ini yang memang menguasai hal ini gitu. Dan teman-teman boleh cek nanti. Saya pernah juga diundang ke sosiologi UNJ, mereka pun belum menguasai ini. Saya diminta untuk mengajar data analytics sekitar 2 pertemuan di sana. ESDGI ini salah satu bentuk paket mata kuliah yang sebenarnya sudah cukup mulai terlembagakan terkait dengan kemampuan teknisnya nanti. Ketika teman-teman itu memiliki ini, itu paling tidak nanti akan memberikan nilai tambah di dunia kerja ya. Karena kalau menurut saya ya pribadi ya, kemampuan software seperti SPSS, Diffuse, Stata, itu bukan suatu hal yang memberikan nilai tambah, itu wajib. Analisis statistik konvensional itu wajib, itu paling basic itu. Nah, diperlukan berbagai macam kemampuan teknis lainnya untuk teman-teman ini memiliki kemampuan data analytic, berbagai macam software, tapi kita harus membedakan antara data analytic yang digeluti teman-teman di ilmu komputer dengan data analytic di teman-teman sosiologi ini. Sepengamatan saya, teman-teman di ilmu komputer itu, mereka memang kuat di bahasa program, kuat di pemrograman, tapi mereka tidak bisa itu menafsirkan hasil dari pengolahan datanya. Nah, saya pikir big data ini bukan eksklusif untuk mereka saja. Teman-teman di sosiologi ini pun nanti bisa merambah ke situ gitu. Dan ini menurut saya jadi nilai tambah ya, karena saya belum lihat di departemen sosiologi kampus lain itu sudah mulai terlembagakan seperti ini pengajarannya. Jadi saya pikir sih ini nantinya secara praktis akan membuat teman-teman memiliki nilai tambah atau nilai lebih di mata para pemberi kerja juga ya, Mbak. Baik itu di swasta, pemerintah maupun di NGO atau di LSM, ataupun bahkan teman-teman jika hendak berkarir di lembaga-lembaga internasional ya, itu juga mereka sangat butuh sekarang data analitik ini. Dan ini tekniknya bermacam-macam. Jadi benar seperti yang dikatakan Mbak Neda tadi, Twitter itu hanya salah satunya saja, tapi bukan hanya itu sebenarnya. Dan teknik analisisnya bermacam-macam juga, tergantung dari tujuan riset teman-teman. Nah ini dengan adanya SDVI ini diharapkan nanti ide-ide kreatif itu muncul karena kita memfasilitasi ruang-ruang yang sifatnya kolaboratif ya, dan dibekali dengan konsep-konsep atau teori-teori sebagai pisau analisis teman-teman terkait dengan perkembangan di dunia digital. Kalau zaman saya dulu menulis di CV gitu ya, saya bisa software SPSS, kayaknya itu udah keren ya. Kalau sekarang ya itu hampir semuanya juga memiliki itu gitu. Jadi ini lagi-lagi ini yang sedang dibutuhkan sekali di dunia kerja saat ini, dan ini bisa membekali teman-teman sebagai nilai tambah. Mungkin itu Mbak dari saya, Mbak. Oke. Gitu, Barik. Oke, Mas One, Mbak Nat. Thank you buat jawabannya, Mas dan Mbak. Jadi mungkin kalau bisa ngerangkum sedikit, tadi tuh benefits-benefitsnya adalah yang pertama, selain fleksibel dan ini bobotnya 20 SKS, jadi itu bisa masuk ke bahasanya Mbak Nat tadi, tabungan kredit gitu ya, Mbak. Nah, terus juga itu berarti memungkinkan kalau bisa kalian mau lulus 3,5 tahun, itu memungkinkan. Lalu juga sebenarnya mungkin tadi mau nambahin, itu bisa dianggap sebagai project atau magang kayak biasa gitu ya, kayak udah kuliah tapi kita sambil melakukan project SDG ini gitu. Jadi mungkin jangan yang dianggap ini 35 SKS gila ya, kalau dianggapnya seperti itu memang gitu. Cuman mungkin bisa di bahasa lainnya itu kayak kita sambil kuliah tapi sambil magang atau sambil melakukan project. Nah, ini projectnya SDGE bobotnya 20 SKS gitu ya. Terus tadi juga Banat sempat Banat dan Mas One menyinggung juga masalah data analytics dan data scientist yang sedang hype-nya, dan memang cukup banyak lowongan-lowongan tentang data scientist dan data analytic. Jadi itu bisa menjadi benefits juga tabungan kita memiliki skills untuk di masa kerja yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan juga Mbak. Pertama, ini pertanyaan singkat sih Mbak. Kota fixnya ada berapa ya Mbak untuk SDG ini? Dan
mereka ini apakah perlu memilih di SIAK, karena kan SIAKPOR ini memilih IRS ini tanggal 9 Agustus ya Mbak. Ini kalau buat mereka yang tertarik tuh apakah harus memberi keputusan pada hari ini juga atau bisa nanti atau memilih saat SIAK, itu bagaimana Mbak? Baik. Tadi Manas disampaikan ya bahwa di SIAK kalian nggak perlu apa-apain karena dia akan menjadi tabungan kredit yang kemudian akan shorten ya, mempersingkat perjalanan masa akademik kamu di kampus gitu. Oh iya, Barik, mungkin kalau insentif nanti mungkin yang sifatnya materi mungkin ke depan juga ada ya, tapi kita lagi susun, kita nggak berani keluar dengan satu angka tertentu nih ke teman-teman gitu, karena sebenarnya insentif itu tuh Banat berharap dia menjadi sweetener kedua gitu. Jadi itu bukan yang utama untuk dikejar, karena kalau kita ngomong soal materi, ya itu sih gampang lah ya, kamu mau kerja magang di mana sebentar juga dapat lebih besar dari itu. Tapi kayak tadi Mas One bilang, kalau kamu punya tabungan kredit dan punya tabungan skills yang luar biasa, itu kayak investasi kamu keluar dari kampus, kamu jadi lebih kompetitif. Nah, kembali lagi tadi, nggak usah perlu ada yang diklik di SIAK NG-nya gitu. 2019 cukup klik saja 15 SKS yang memang jadi mata kuliah wajib gitu. Yang perlu kalian lakukan kalau memang nanti kalian mau ikut SDJE ini itu adalah kalian cukup mengisi ini saya sih udah share ini. Aku bingung ya, Barik, aku ngomong jadi Mandikma tuh jadi banyak banget bajunya. Ini formulir sudah sudah terposting di seluruh program studi S1 di FISIP. Jadi kalian cukup mengisi ini saja, jenis MBKM-nya apa, terus nanti dapat persetujuan dari ketua program studi dan pembimbing PA-nya sudah tahu gitu. Nah, nanti dari sini program studi akan mengirimkan surat ke fakultas untuk kemudian dibuatkan SK. Jadi kalian nanti punya SK Merdeka Belajar. Dan di SK itu akan termuat berapa jumlah SKS yang disetarakan dan direkognisi. Rekognisi itu artinya akan dihitung yang 17 tadi loh. Jadi 17 SKS tadi itu akan direcognize, dianggap sebagai pengganti dari mata kuliah pilihan. Jadi dia setara dengan mata kuliah pilihan yang ada di Prodi S1 Sosiologi. Berdasarkan SK itu, nanti di transkrip kalian akan keluar nih satu nama program Merdeka Belajar e-Governance. 20 SKS. Udah, dia akan keluar sebagai itu, 20 SKS. Jadi kamu bayangin dong, kalau kamu mata kuliah program ini kemudian dapat 4 kali 20 SKS loh Barik, itu nge-boosting IPK banget nggak sih? Luar biasa kan? Dan karena ini mata kuliah yang program yang dikembangkan oleh S1 Sosiologi dan kalian yang akan ikut di semester ini adalah bagian dari pilot program, saya juga yakin bahwa masalah nilai itu tidak akan, saya bisa jamin ya itu tidak seketat kalau misalnya program ini akan berjalan di tahun depan atau 2 tahun lagi gitu, karena kita sudah makin menemukan bentuk kan. Jadi biasanya kan secara natural kan manusia gitu ya, kalau kita baru mau uji coba kita cari bentuk tuh biasanya untuk masalah penilaian tuh kita tidak akan seketat kalau memang sistemnya sudah jadi dan running gitu. Jadi mungkin akan berbeda untuk urusan penilaian itu di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi tahun pertama ini akan jauh lebih loose. Nah, kalau kalian jadi itu walaupun ada 4 mata kuliah yang dikerjain gitu, itu nanti nggak nilainya sendiri-sendiri begitu teman-teman gitu. Jadi 4 ini plus SDVI berapa nilainya, kamu dapat E- atau dapat A, ya sudah A itu dikali 20, itulah nilai kalian. Seperti itu. Jadi cukup nanti mengisi ini, dari prodi nanti akan follow up ke fakultas, dan di fakultas nanti akan ada didaftarkan langsung namanya program Merdeka Belajar e-Governance SDJ. Gitu, Barik. Oke, Mbak Nat. Jadi tadi salah satu benefits yang disampaikan Mbak Nat juga
ada insentifnya ya Mbak, meskipun belum di-fixin berapa, cuman akan mendapatkan gitu. Emang enak juga ya Mbak, udah kuliah dapat insentif aja udah sesuatu yang membagongkan Mbak kalau bahasa anak sekarang. Oke Mbak, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan terkait ini Mbak. Tadi kan Mbak Nat sempat nyinggung mereka kalau yang berminat tuh tinggal ngambil aja ya Mbak. Apa maksudnya ngambil di Siaka tuh 15 SKS gitu. Tapi itu memungkinkan nggak Mbak kalau misalkan orang-orang ini misalkan mau menambah mata kuliah lain di Siak nanti gitu, maksudnya misalkan dari teman-teman sosiologi atau jurusan-jurusan lain mau tetap mengambil mata kuliah peminatan di jurusan masing-masing, itu memungkinkan juga nggak Mbak kalau ngambil mata kuliah ESDJ ini, jadi mungkin bisa semester depan bisa 21 SKS plus ESDGI atau 24 SKS plus ESDGI gitu Mbak. Dan Hal kuat ya. iya, siapa tahu Mbak ada gitu. Nah, habis itu mungkin yang kedua dan yang terakhir dari saya di FAQ sesi ini, karena ini tadi kan MOOC itu ada 4 mata kuliah ya Mbak, dari mulai memahami pembangunan, sosiologi organisasi, action research, action learning gitu. Nah, itu apakah UTS dan UAS-nya dan tugas-tugasnya itu ada terpecah menjadi 4, apakah hanya satu kesatuan gitu Mbak, UTS, UAS, dan tugas? Mungkin itu Mbak. Oke, kalau penyelenggaraan sementara ini nanti mungkin One bisa sharing yang di ini ya, yang di memahami ya. Kalau yang saya akan pegang di sosiologi organisasi sih, UTS dan UAS itu mungkin saya akan rupakan kegiatan di SDVI, jadi nggak akan ada bobot besar tertentu, tapi yang jelas di setiap sesi akan ada kuis kecil-kecil gitu, jumlahnya berapa. Nah, selebihnya nanti tinggal lihat papernya dia yang dia kerjain di SDVI itu totalnya berapa gitu loh. Jadi kan 16 sesi misalnya kayak gitu, di setiap sesi itu ada bobot sekitar 5% gitu untuk apa namanya, atau 3% lah ya. Pokoknya komposisinya 40% untuk di 16 sesinya, 60% adalah paper yang dihasilkan di SDVI itu yang ada kaitannya dengan sorga atau dengan sosiologi pembangunan. Jadi dia akan menghasilkan satu produk yang dia akan dinilai di beberapa mata kuliah. Gitu Barik. Saya rasa yang di metode riset digital dan juga di ARAL kurang lebih akan seperti itu ya. Jadi dia akan menjadi single score, angkanya berapa gitu. Oke Mbak Nat, terima kasih buat jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan buat floor atau audience. Mungkin teman-teman dari floor ini kalau mau bertanya bisa langsung unmute dan ngasih pertanyaannya dengan format nama, jurusan, angkatan, atau kalau nggak mau via voice bisa diketik di kolom chat. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini semuanya 2019 ya? Tadi saya sempat share juga untuk ke 2020 kalau ada yang tertarik. Oke, untuk itu mau ada pertanyaan Mbak dari Lestari, Sosio 2019. Mungkin Lestari bisa langsung on mic aja untuk menyatakan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Barik. Selamat siang Mbak Nadia, Mas One, dan teman-teman semua. Saya Lestari dari Sosiologi 2019, izin bertanya. Jadi, tadi yang saya dapat dari penjelasan tentang sistem ESDG ini kan kayak kurs gitu ya, kayak online kurs gitu. Kita boleh menentukan kapan waktunya, kapan mengerjakannya, terus nanti bakal terintegrasi di suatu sistem gitu. Nah, tapi selain itu, kita bakal ada pertemuan-pertemuan online kayak gini nggak sih, Mbak? Terus untuk waktunya tuh apakah akan menyesuaikan dengan jadwal kuliah kita kah? Atau gimana ya? Soalnya saya masih bingung gitu, apakah ini akan seterusnya seperti online course atau kayak kelas biasa. Jadi masih agak bingung di situ sih.
Oke, baik. Saya langsung jawab aja ya, Barik ya. Iya Mbak, langsung boleh dijawab aja Mbak terkait Oke. dengan metode kuliah. Oke, Lestari, terima kasih banyak. Tadi saya sudah sampaikan ya, sebenarnya kalau yang namanya MOOC, self learning method itu, jadi flip teaching ya, flip learning itu jauh lebih besar komposisinya, dalam artian memang di situ kita sudah siapkan langkah-langkah belajarnya dan kamu kemudian belajar di situ sudah ada video pembelajaran yang Mbak Nat menjelaskan seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian memang butuh sesi tanya jawab gitu, itu tidak akan mengambil porsi yang besar. Besar dalam artian itu tidak diselenggarakan di setiap sesi gitu di dalam mata kuliah itu. Tapi di SDVI-nya itu dimungkinkan sekali untuk kalian punya sesi konsultasi. Ingat tadi kita punya satu virtual research working space yang di situ mau meeting. Kamu tahu nggak sih kayak kalau kita lagi ngerjain penelitian, kita mau meeting bareng, terus kemudian kita mau diskusiin ini topiknya mau sampai di mana gitu ya. Itu letaknya di situ, Lestari. Jadi kamu kerja. Jadi ini bukan kuliah di kelas gitu yang tiap sesi datang pagi-pagi jam 8 gitu kan, terus dengerin, terus nanti tanya jawab. Nggak gitu. Kamu kerja riset, jadi kamu kebayang kayak kamu lagi ikut research tapi tentang e-governance. Ya udah doing research gitu. Nah, nanti mekanisme konsultasi, diskusinya gitu, itu akan dilakukan di SDVI. Saat ini mungkin saya, Mas One dan tim lagi mungkin akan ini jadi pertanyaan Lestari jadi men-trigger saya juga sih sebenarnya. Mungkin nanti kita perlu putuskan juga tuh di rapat hari Kamis apakah tugas penelitian ini kita akan lakukan mandiri atau misalnya dia group work gitu. Jadi nanti akan tugas bersama yang kemudian mereka kerjakan dalam format kelompok gitu. Jadi tim riset sih sebenarnya Lestari kerja riset aja. Oke, terima kasih Mbak penjelasannya. Udah sangat tercerahkan. Oke. Oke, thank you Lestari atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan Mbak dari pertama Nurul. Ini sepertinya Nurul dari luar sosio Mbak. Selamat siang Mbak Nadia dan Mas One. Terima kasih atas pemaparannya yang komprehensif. Saya izin bertanya Mbak, apakah di akhir pembelajaran ini akan dapat semacam sertifikat tertentu? Dan yang kedua, saya ingin memastikan Mbak, apakah benar durasi course SDJE ini 1 semester? Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Nurul. Nurul pasti lihat ya, ini di background kita nih ada tulisan Kampus Merdeka. Terus satu lagi di sebelah kanan ini ada logo SDJE gitu. Jadi sekarang nih logo Kampus Merdeka ini itu sama kayak logo Gojek, tahu nggak? Dia itu kayak punya commercial value-nya gitu. Jadi program yang kayak e-governance ini itu mungkin se-UI ya baru kita sama 2 program lagi di Fasilkom dan juga di FEB. Yang lain belum ada yang bikin kayak gini. Se-sosio se-UI juga belum ada gitu. Baru kita yang buat gitu. Dan karena kita didanai oleh Kemendikbud, logo yang ini nih, yang tulisannya Kampus Merdeka ini, itu akan ada di sertifikatnya e-governance. Jadi nanti kamu akan dapat sertifikat yang kemudian menjelaskan sama kayak sertifikat-sertifikat di program MBKM lain di Kemendikbud, yang dia logo Merdeka Belajarnya ada di situ, dan kemudian dia akan menerangkan berapa jumlah SKS dan berapa nilai yang kamu akan dapat. Dari situ, kamu akan bawa ke program studi untuk kemudian minta disetarakan. Nah, mungkin untuk Nurul, karena ini memang dari luar sosio, saran Mbak Nat, coba ngobrol dulu sama dosen program, dosen PA sama kaprodinya gitu. Kamu kasih tahu saja bahwa materi yang aku akan dapat tuh ini gitu. Nah, kalau aku ikut ini 20 SKS, kalian mau atau kalian bisa
recognize berapa dari 20 SKS itu. Habis itu nanti Nurul timbang-timbang deh. Mereka mau nggak gitu. Itu kemudian nanti diakomodir semuanya menjadi mata kuliah pilihan gitu. Seperti itu. Oke, Nurul, mungkin bisa memberikan komentar di chat apa ada pertanyaan follow up apa Mas udah mengerti? 1 semester, durasinya 1 semester. Betul. Oke, Mbak, katanya sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak Nadia dari Nurul Sabrina. Oke, terima kasih, Nurul. Untuk selanjutnya ada juga nih, Mbak, pertanyaan dari Flor dari Dimas Kuncoro, Sosiologi 19. Izin bertanya, Mbak Nat dan Mas One, kalau untuk kuota mahasiswa dalam program SDJ ini berapa ya? Terima kasih. Target kita sih nggak banyak tahun pertama ini. Kita cuma mau cari maksimum di angka 15 orang dulu gitu yang bisa ikut SDJD. Mungkin tahun depan pendanaan ini kan 3 tahun ya. Tahun depan mungkin kita akan tambah gitu jumlahnya. Tapi untuk tahun pertama ini kita akan bergerak di maksimum 15 orang yang kita terima untuk bekerja bersama di SDJ. Nah, ada follow up questions-nya, Mbak, dari Flor juga. Ini di via personal chat. Ini karena tadi kuotanya ada 15 orang, Mbak. Itu bagaimana ya, Mbak, kalau misalkan peminatnya atau pendaftarnya ini melebihi 15 orang? Apakah nanti ada semacam seleksi atau bagaimana, Mbak? Waduh, kalau lebih dari 15 luar biasa ya, kita senang banget kalau ada responsnya kayak gitu. Mungkin nanti akan ada seleksi dan kalau memang ternyata jumlahnya banyak gimana, Nek? Ini loh, Mbak. Kemarin terkait ini ya, teman saya di kantor bilang, ini untuk mahasiswa atau boleh juga orang kantor mau ikut. Jadi sebenarnya juga baik yang tertarik juga ini juga. Saya bilang kan, ntar deh tunggu dulu. Ini kayaknya buat privilege mahasiswa dulu. Karena ya teman-teman di kantor memang butuh dari sisi metodologinya ya, bagaimana terkait dengan riset digital ini ya, bukan terkait dengan bahasa pemrogramannya. Jadi saya pikir memang ini permintaannya akan meningkat sih, Mbak. Oke. Ya mungkin Barik, ini mungkin nanti kita bisa ajak bawa menjadi satu komponen pembicaraan ya di tim pengembang ya gitu. Kalau ternyata lebih dari 15, apakah akan ada seleksi atau tidak? Karena saya tahu kalau diseleksi itu kan kemudian akan mempengaruhi tadi ya komposisi IRS yang mau diambil kan gitu kan ya. Kalau memang ternyata udah daftar, udah yakin dapat 17 plus gitu tiba-tiba nggak keterima, wah nanti pusing gitu ngisi lagi komposisinya. Mungkin setelah koordinasi minggu ini Mbak Barik nanti bisa sharing lagi sama Dani dan Milga ya ke sosial media kita, follow up-nya akan seperti apa. Gitu. Kita serap dulu Barik. Oke, terima kasih Mbak Nat dan Mas Oni. Oh iya, ngomong-ngomong soal sosial media, itu benar kata Mbak Nat, kita udah memiliki akun Instagram resmi dari mata kuliah ESDG ini. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram @esdge_sosio_ui. Nanti juga linknya mungkin bisa dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat untuk bisa teman-teman follow buat bisa update dari perkembangan terbaru dari mata kuliah ini. Nah, selanjutnya Mbak, ada pertanyaan juga nih Mbak dari Azmi 2019 di fitur chat. Mungkin kepada Azmi bisa langsung di unmute untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, selamat siang Mbak Nat dan teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf saya tadi joinnya mungkin agak telat ya, kalau misalnya pertanyaan ternyata udah sempat dijelaskan, mungkin ntar saya bakal cek notulensi aja. Yang pertama, ini apakah mata kuliah ini cuma bisa diambil di semester ganjil atau ntar misal kita nggak dapat kuota yang 15 ini ntar bisa ngambil di semester genap atau gimana Mbak? Terus yang kedua mungkin ini pertanyaan receh sih Mbak, apakah kayak kan semester 5 kita sambil ADK Kuanti ya Mbak, terus juga lagi DPK Kuali. Nah, berdasarkan orang-orang yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini dan apabila kita mau ngambil SDJ ini juga, kira-kira perasaan soal bebannya tuh seperti apa sih Mbak? Itu Mbak. Itu aja sih dari saya, makasih Mbak. Bareng dulu nih Barik, gimana tuh yang udah ngejalanin AD Kuanti dan juga DP Kuali? AD Kuali Kuanti jelas
nggak dapet insentif nih. Iya, maksudnya kan kita tetap ngambil itu kan ya, baru di semester besok terus kita ngambil SDG ini juga bebannya tuh gimana menurut orang-orang yang sudah pernah menjalani dan Banat dulu atau testimoni dari saya dulu, Mbak, terkait ini. Sok atuh Barik dulu boleh. Oke, thank you Asmi. Pertanyaannya mungkin kalau sedikit testimoni soal semester 5, karena kita di sosiologi yang mengambil desain penelitian kualitatif berbarengan dengan analisis data kuantitatif. Jadi emang di semester 5 itu akan ada dua mata kuliah penelitian yang berbeda metodologi dalam satu waktu gitu. Nah, kalau misalkan ditanya soal bebannya kayak gimana, itu ya kalau berat itu jujur aja berat, tapi tergantung cara kita menyikapinya dari setiap individu yang menjalaninya. Tapi emang beneran kayak gitu, karena emang semester 5 berat, dan emang sejujurnya emang kayaknya di jurusan manapun juga semakin tinggi semesternya akan semakin berat gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang bebannya berat, tapi percayalah akan lebih berat di semester 6 gitu. Jadi mungkin emang kalau mata kuliah ini diadakan di semester 5, mungkin untuk kesehatan fisik dan mental memang lebih baik diadakan di semester 5 dibandingkan di semester 6. Cuman ini kan pengalaman pribadi saya, mungkin tiap individu yang merasakan akan beda-beda gitu. Cuman kalau untuk beban kerjanya sih mungkin kayak gitu ya, yang bisa digambarkan nih dari semester 5 terkait dengan ada kualitatif dan juga ada SDG ini gitu. Tapi sebenarnya juga balik lagi sih, karena tadi ini mata kuliahnya bisa kalian anggap sebagai ini gue lagi magang nih, atau gue lagi ada project. Jadi sebenarnya banyak teman-teman angkatan saya juga yang semester 5 sambil magang, sambil kerja, itu ada aja yang bisa, tapi ya memang harus lebih ekstra, yaitu kuncinya. Karena emang ya untuk menjadi extraordinary kita harus lebih men-spend waktu kita gitu. Tapi bisa-bisa aja sih gitu, bukan suatu hal yang sangat menguras tenaga banget gitu. Gitu sih, mungkin Banat bisa menjawab pertanyaan selanjutnya lagi, Mbak. Sebenarnya pertanyaan Asmi itu bisa diantisipasi dengan begini, Asmi. Kenapa tidak mengambil topik yang sama untuk kualitatif dan SDGE gitu. Jadi kalau mau di di SDGE itu kan ada pendekatan ada metode TNA, Textual Network Analysis, dan juga ada SSM. Itu kan agak lebih dekat tuh ke kualitatif. Nah, topiknya bisa sama gitu ya. Bahkan kemudian kalian bisa mengerjakan dapat data yang kurang lebih sama gitu. Hanya angle-nya saja yang dilaporkan berbeda di DP kualitatif dan yang ada di kuanti. Bisa-bisa karena ikut karena ikut SDGE dibantuin bikinin proposalnya, jangan-jangan gitu. Karena format kualitatif itu kan kurang lebih dari pendahuluan, kemudian latar belakang, itu kurang lebih sama gitu sih, Asmi. Jadi supaya ringan, topik yang diambil di kuali dan yang di SDGE itu bisa dibuat kurang lebih sama gitu. Jadi unit analisisnya dibuat sama, hanya mungkin angle-nya ya ada 1-2 dimensi atau konsep yang agak sedikit berbeda gitu. Selebihnya mungkin bisa dianggap sama. Datanya malah udah ada, tinggal turun lapangan nambahin 1-2 kali wawancara mendalam sudah gitu. Atau kalian mau coba di textual analysis, di introduce di quali juga boleh gitu kan. Itu kan bagian daripada teknik pengolahan data di kualitatif juga gitu. Mungkin yang TNE Mas One bisa jelasin tuh Barik gambarannya. Ya, TNE ini sebenarnya kan memang dia ini sangat luas ya, bisa digunakan untuk apa saja. Ini barusan saya pagi tadi sama Prof. Dar, ada teman dari S3 Sosiologi UI juga sedang mengembangkan konsep mengenai pengukuran demokrasi ya. Dia menggunakan TNE idenya. Jadi sebenarnya TNE ini itu bisa dibawa ke kualitatif, juga bisa dibawa ke kuantitatif, tergantung nanti bangunan besar penelitiannya apa gitu. Jadi ini bisa jadi nanti teman-teman itu menggunakan satu
satu paper tadi seperti yang dikatakan Mbak Nadia, cuman arahnya agak berbeda-beda. Jadi ini juga sebenarnya menghemat tenaga juga menurut saya ya. Kalau dari sisi sebenarnya itu. Iya, Itu kira-kira. setuju. Itu paper-paper yang dibuat studi literatur kan juga bisa pakai teks, pakai TNE ya, One ya? Iya, jadi semua data yang berbentuk teks itu bisa dianalisis dengan TNE. Bahkan kalau teman-teman nanti mendapatkan SNA berbasis korpus, kita bisa melihat jaringan aktor berdasarkan data teks ya. Jadi bahkan teman-teman saya cerita aja ya, teman di BINUS, teman di hubungan internasional BINUS itu dia menggunakan TNA ini untuk menganalisis dokumen-dokumen diplomatik. Dia melihat narasi-narasi diplomatik per benua gitu. Seperti apa. Lalu jaringan antar negaranya juga seperti apa. Ada negara yang isunya mungkin lebih kecondong ke ini. Itu bisa seperti itu gitu. Jadi jangkauan risetnya itu jauh lebih luas. Selama itu ada data teksnya ya. Dan sekarang di dunia digital ini apapun data teks. Iya, benar. Kira-kira seperti itu. Betul. Seperti itu. Betul. Dan kalau Mbak Nat, sepertinya Mbak Nat akan diassign lagi sih untuk DP kualitatif. Anak-anak yang nanti ikut SDJE bisa klik kelas adik kualitatif, DP kualitatifnya Mbak Nat kan. Jadi akan terkumpul di sana. Jadi itu bisa terintegrasi. Itu jadi satu keuntungan juga sebenarnya, ya nggak sih, Barik? Betul, Mbak. Tadi juga mungkin bisa disambunginnya ke kalau ikut SDG ini mungkin nggak cuma ngaruh ke kualitatif dan kuantitatifnya, tapi ngaruh juga ke tugas akhirnya itu tadi Mbak, bisa langsung kita merancang tentang penelitian digital gitu, yang tadi kata Mas One juga secara lingkup data tuh sebenarnya lebih kaya dan lebih luas data digital dibandingkan kuantitatif dan kualitatif secara konvensional. Produknya Gitu. dibedain aja kan, Barik. Produknya dibedain aja. Untuk yang SDJE bentuknya policy paper gitu kan. Jadi bab latar belakang pendahuluan latar belakang masalah itu masih bisa dipakai untuk skripsi gitu, ditambahin, dikembangin. Jadi nggak dua kali kerja. Saya lihat kayak Feren itu dia pakai, memang dia belum pakai program ini, tapi dia menyambung antara tugas kualitatif dia pakai juga untuk skripsi. Nah, itu effortnya nggak sebesar kalau bikin topik baru gitu. Oke, begitu Azmi, apakah udah terjawab nih? Oke, udah sih, makasih. Soalnya saya jujur emang tertarik banget, cuman tadi agak sedikit kepikiran aja soal beban 35 SKS dalam satu semester itu. Makasih Mbak dan Barik teman-teman semua. Klik kelasku aja, Azmi, kalau ngambil kualitatif. Ya, Mbak. Bisa. Oke, terima kasih Azmi buat pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Mbak di kolom komentarnya dari Salsa Melivia dari Sosio 2019. Izin bertanya Mbak Nat dan Mas One, apakah mahasiswa yang mengikuti program SDJ ini akan tetap dapat mengikuti magang di kampus Merdeka? Terima kasih Mbak dan Mas. Tadi waktu sosialisasi habis dijelaskan sebenarnya oleh DPASDP, Direktur DPSDP tentang kemungkinan bahwa satu mahasiswa mengikuti lebih dari satu BKP. BKP itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran di MBKM. Jadi kayak SDJE itu satu BKP. Magang Merdeka satu BKP. Jadi kamu kalau mau ambil 2 BKP itu sangat dimungkinkan. Nah, sekarang kalau diambil dua-duanya 20-20 itu kan 40. Berapa yang bisa kemudian direkognisi masuk menjadi komposisi SKS untuk minimum kelulusanmu? Kalau misalnya kamu, Mbak, gue pengen ikut Merdeka Belajar, 20 SKS-nya nggak direkognisi juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu berarti kamu nanti ngambil magang yang jenisnya free form. Ya, ini ada beberapa terminologi baru nih, Barik tuh untuk MBKM tuh ada free form, structure form gitu ya. Karena kebetulan Mbak Nadia memang in charge di situ, jadi saya sangat paham gitu untuk flow ini gitu. Nah, kalau kamu mau ini, kamu ambil magang yang free form.
Freeform itu yang memang benar-benar untuk pengembangan kapasitas diri, tapi dia ada programnya di Merdeka Belajar. Atau kalau misalnya enggak, aku pengen dua-duanya, STJ ambil, magang Merdeka ambil, yang STJ cuma diambil 10, magang 10, total 20, itu juga boleh. Batasnya apa? Batasnya adalah jumlah maksimum SKS lulus S1. Minimum itu 144, maksimum itu 160. Jadi kalau dia belum melebihi dari 160, SKS itu semua bisa diakomodir. Catatannya seperti itu, Barik. Oke, begitu Salsa. Oke, baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf tadi saya datang terlambat, jadi belum sempat mendengar. Mbak, sekali lagi terima kasih Mbak Nat. Oke, teman-teman, ada 2 pertanyaan terakhir nih Mbak, kalau di personal chat saya. Tapi mungkin teman-teman yang mau masih bertanya bisa langsung aja di kolom chat atau unmute dirinya dengan format nama, jurusan, dan angkatan, dan juga pertanyaan. Tapi kalau di personal chat saya ini Mbak, ini mungkin kayak dari luar sosio Mbak pertanyaannya. Apa perlu surat perizinan rekomendasi dari program studi asal Mbak untuk mengikuti mata kuliah SDG ini, dan konfirmasi apakah akan mendapatkan e-sertifikat Mbak? Oke, tadi mungkin enggak tahu yang bertanya terlambat atau tidak. Saya sudah sampaikan bahwa di siapapun manapun program studi yang ada di FISIP, semua kaprodinya sudah punya form ini, gitu. Sudah punya form ini. Form ini tinggal Anda isi, kemudian Anda sampaikan kepada kaprodi Anda bahwa saya mau ikut program SDJE Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh UI, dan kemudian penyelenggara utamanya itu adalah di program S1 Sosio. Kemudian nanti Anda tinggal minta tanda tangan dari pembimbing akademik dan ketua program. Di sini jangan lupa untuk di checklist kesesuaian dengan CPL-nya. Ini Anda tanda tangan. Kemudian prasyaratnya jangan lupa untuk menyebutkan ini, bahwa lihat riwayat akademik Anda, dan kemudian Anda akan negotiate dengan program studi. Dari 20 SKS-nya SDJE, berapa prodi Anda mau rekognisi. Ingat tadi, 144 sampai dengan 160. Semua program Merdeka Belajar itu setara dengan mata kuliah pilihan atau mata kuliah lintas prodi. Jadi kalau kamu mau disamakan, kira-kira harusnya bisa sama dengan itu. Gitu. Dia statusnya sama dengan itu. Seperti itu, Barik. Dan nanti akan ada sertifikatnya. Oke, terima kasih Mbak Nat atas jawabannya. Masih ada sisa beberapa menit lagi untuk sesi floor sebelum kita menuju ke akhir rangkaian acara. Apakah masih ada yang ingin bertanya dari sesi floor? Mungkin bisa langsung kirim pertanyaan aja di kolom chat. Oh iya Mbak, nanti akan ada update terbaru tentang mata kuliah ini Mbak. Apakah misalkan ada workshop di masa yang akan datang itu Mbak, atau bagaimana Mbak? Ya, ke depan kita akan ada bentuk sosialisasi atau workshop yang lainnya supaya teman-teman paling tidak punya gambaran ya gitu. Registrasi mulai tanggal 9 sampai tanggal berapa ya Barik ya? Aku nggak hafal. Kalau nggak salah sampai 20-an Mbak, 20-an pertengahan. Ya, 20 pas Bar. Sampai dengan, oh iya, sampai 20. Sampai dengan tanggal itu kita terus gencar ya mempromot ini, terus kemudian teman-teman akan juga posting di sosial media, dipantau aja di sana. Formatnya bisa dalam bentuk Zoom meeting begini, atau juga bisa dalam bentuk Instagram live juga boleh, Barik gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ. Gitu. Akan ada lagi. Oke, jadi tadi juga tuh yang disinggung Banat, mungkin akan ada Instagram Live tentang sosialisasi dan bisa tanya jawab juga di Instagram Live itu. Jadi bisa memfollow akun Instagram SDGE_SosioUI di platform Instagram untuk
mengikuti perkembangan mata kuliah terbaru dari SDG ini, dan juga mau ngingetin buat ngisi absensi yang tadi di-share oleh Milga, ada di fitur kolom chat, mungkin nanti bisa di-share lagi oleh Milga untuk link absensi. Gimana teman-teman, apakah cukup atau masih ada pertanyaan lagi dari sesi floor? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa ke sesi foto ya Mbak untuk dokumentasi. Mungkin ditunggu sekitar 1 menit untuk kalau masih ada pertanyaan. Nah, itu link absensinya yang dikirim barusan di kolom chat oleh Milga. Jangan lupa diisi ya teman-teman untuk masuk ke database. Ya, please. Kayaknya sudah nggak ada. Mungkin, oh ya, sebelum masuk ke sesi foto, mungkin teman-teman yang hadir bisa diminta kesediaan untuk on cam, untuk foto, dan sambil kita menunggu teman-teman kita untuk on cam, mungkin dari Mbak Nat dan Mas One ada closing statement, Mbak, terkait dengan workshop profile ISDG hari ini. Silakan. One dulu boleh, nanti saya terakhir. Ya, kalau dari saya, SDG ini sebenarnya upaya yang sangat baik. Nah, kita kekurangan tenaga kerja yang mumpuni dalam hal data analytics, hadir SDG ini sebenarnya cukup memberikan angin segar gitu. Jadi ini investasi juga buat teman-teman untuk persiapan ke depan itu lebih kompetitif. Jadi kalau saya pikir kalau kita di luar itu ya, kita kita ikut short course gitu juga dengan biaya yang cukup mahal ya. Ini SDG ini relatif memberikan akses lah, lebih memberikan peluang lah. Cuman saya tadi agak terpikir gini Mbak, itu kalau peminatnya banyak terus bagaimana gitu. Yang saya mungkin dengan teman-teman juga. Karena itu tadi ya, ini teman-teman tadi ini dari luar sosio itu cukup antusias juga. Lalu belum di luar kalangan kampus, nanti mungkin nanti kita dan Mbak Nadia akan memikirkan ini juga. Itu sih dari saya statementnya Mbak. Thank you. Baik, terima kasih One. Teman-teman yang hadir, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kehadirannya di siang hari ini. Kita melihat memang ini program adalah upaya kita untuk rescue angkatan 2019, 18, 17 mungkin ya, yang kurikulumnya memang belum memuat tentang kurikulum revolusi industri 4.0 yang syarat dengan digital approach. Dan tadi Mas Oni kan punya 2 status ya, selain juga tim pengembang dan mahasiswa doktoral sosiologi. Mas One juga bagian daripada pemerintah dan melihat bahwa kebutuhan akan data scientist ini besar di luar sana. Jadi untuk yang kurikulumnya belum memuat hal-hal yang seperti ini ya, yang pendekatannya sangat digital gitu, saya pikir SDGE hadir untuk memberikan tambahan di mana Anda tidak perlu membayar. Anda bisa datang ke ADX, Anda bisa lihat di Coursera. Itu rata-rata MOOC yang ditawarkan, MOOC itu Anda harus bayar sekian $, gitu, sekian rupiah gitu untuk Anda bisa dapat itu dan sertifikatnya ada. Sedangkan karena kita memang sedang launch satu program yang baru, menurut Banat, tidak hanya kamu dapat skill-nya, kamu dapat bobot SKS-nya, to some level nanti kalian juga dapat insentif, dan kalian selesai itu dapat skill lain yang agak berbeda dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya gitu. Harapannya kalian bisa lebih compete nanti di dunia kerja. Seperti itu, Barik. Thank you. Oke, terima kasih juga Mbak Nat dan Mas One. Mungkin kita masuk ke agenda paling terakhir, yaitu ada sesi foto dengan teman-teman peserta SDG semua sebagai bentuk dokumentasi. Mungkin meminta kesediaannya teman-teman buat mengaktifkan kameranya untuk sesi foto. Ada minta kamera analog lagi. Ada aja. Sudah Asmi. Bisa Lestari, oke. Timothy, mungkin ditunggu sebentar lagi buat teman-teman yang mau mengaktifkan kameranya.
Keren banget, Duta. Olympic medalis, siap-siap. Iya. Keren Duta background-nya. Oke, mungkin kita mulai aja sesi fotonya. Dani, Milga mungkin bisa bantu juga buat screenshot untuk dokumentasinya. Oke, teman-teman lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman, buat Mbak Anat dan Mas One terutama, dan para partisipan yang udah menghadiri workshop profile